Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita masuk ke kalam hikmah. Kalam hikmah yang ingin disampaikan adalah dari kitab Syekh Nawawi Al-Bantani, 3 tanda mukmin sejati. Telah diriwayatkan bahwa pada suatu hari Nabi SAW menemui para sahabatnya. Kemudian beliau bertanya kepada mereka, "Bagaimana keadaan kalian pagi hari ini?" Mereka menjawab, "Kami dalam keadaan beriman kepada Allah." Beliau bertanya, "Apakah tanda iman kalian?" Mereka menjawab, "1, kami bersabar menghadapi musibah. Kemudian kedua, kami bersyukur atas nikmat dan kelapangan. 3, kami rela dengan semua ketetapan Allah." Beliau lantas bersabda, "Kalau begitu, demi Tuhan pemilik Ka'bah, kalian benar-benar orang beriman." Jadi kita ingin memaknai secara hikmah atau secara hakikat daripada yang satu, kami bersabar menghadapi musibah. Sesungguhnya kesabaran itu hanya bisa didapat atau diuji ketika seseorang mendapatkan musibah atau mendapatkan cobaan. Tidaklah seseorang itu disebut bisa bersabar ketika belum mendapatkan cobaan. Maka untuk mencoba kesabaran kita, mengukur kesabaran kita, maka cobalah menghadapi musibah. Apakah engkau sebenar-benar bersabar atau tidak? Bersabar menghadapi musibah itu adalah bersabar di dalam kehidupan ini. Karena mau tidak mau sunatullah bahwa setiap dari tiap-tiap orang itu pasti akan menghadapi suatu ujian, suatu musibah di dalam kehidupannya. Nah, disinilah diuji kesabaran. Apakah benar-benar seorang beriman atau tidak? Jika mereka tidak bersabar terhadap musibah itu, maka tidaklah lebih pantas disebut sebagai orang-orang yang beriman. Kemudian sabar, ada sabar menaati Allah, sabar untuk tidak memperturutkan hawa nafsu. Karena sesungguhnya keimanan itu juga adalah ujian kesabaran. Kadang-kadang keimanan kita diuji. Jangan sampai hanya sekedar di lisan, tetapi ketika menghadapi ujian keimanan, mereka justru berpaling dari keimanan. Maka tidaklah disebut sebagai orang-orang yang bersabar. Janganlah engkau menyangka bahwa sesungguhnya engkau beriman sebelum engkau diuji. Maka ujian daripada keimanan dan kesabaran itu adalah ujian terhadap cinta kepada Allah. Apakah benar-benar ketika engkau diberikan musibah, engkau tetap bersabar bersama Allah, atau engkau masih tetap yakin dan percaya kepada Allah? Jika tidak, maka sesungguhnya lisan banyak yang berdusta tentang mereka mengaku beriman, tetapi sesungguhnya Allah berkalam atau menjawab kalam mereka, sesungguhnya orang-orang munafik itu pendusta. Jadi itu bersabar menghadapi musibah. Kemudian kedua, kami bersyukur atas nikmat dan kelapangan. Segala nikmat ini, segala keinginan itu jika diperturutkan maka tidak akan pernah berhenti keinginan itu. Keinginan itu ibarat nafsu, dan keinginan itu memang nafsu yang senantiasa tidak akan pernah puas sebelum menghentikannya dengan banyak bersyukur atau bersyukur atas nikmat dan kelapangan. Jika kita ditimpa suatu musibah, maka kita mesti menghadapi atau melihat orang di bawah kita atau di atas kita yang lebih berat musibahnya. Ternyata mereka masih menghadapi musibah yang besar. Karena itu kita harus tetap bersyukur dan menerima segala musibah-musibah yang menimpa kita. Bersyukur atas segala nikmat dan kelapangan. Kadang-kadang orang-orang yang beriman itu ketika dia lagi miskin, dia keimanannya meningkat, luar biasa meningkatnya. Tetapi ketika diberikan karunia nikmat, mereka berpaling seolah-olah bahwa hasil nikmat itu adalah hasil usahanya, hasil ikhtiarnya. Jikalau karena orang berikhtiar mendapatkan sesuatu nikmat dan kekayaan, maka orang-orang yang paling banyak bekerja itu mendapatkan daripada atau paling banyak orang-orang kaya. Tetapi tidak, bahwa sesungguhnya bukan karena pekerjaanmu engkau mendapatkan kekayaan, tetapi semata-mata karena rezeki Allah.
bekerja itu adalah sunnatullah, artinya harus dikerjakan, tetapi jangan menggantungkan setiap rezeki itu di suatu pekerjaan, itu terkena kesyirikan. Mestilah digantungkan bahwa apapun pekerjaan kita itu tetap kembalinya kepada Allah, bahwa segala yang memberikan nikmat itu Allah. Sesungguhnya Allah yang menyempitkan dan melapangkan dadamu. Jadi bukan karena pekerjaanmu engkau kaya atau engkau miskin, bukan sama sekali, tetapi Allah yang melapangkan dada. Jadi sebagaimana yang disampaikan sebelumnya bahwa terkait dengan tasbih malaikat, ada usaha manusia itu terbagi dua. Ada usaha secara ikhtiar, yaitu berusaha secara ikhtiar, ada usaha secara batin atau secara ruhani. Itulah yang disebut tasbih para malaikat yang dibaca, yang diajarkan baginda Rasulullah. Itu ikhtiar juga, tetapi ikhtiar secara rohani. Jadi alam semesta yang memintakan kita kepada Allah, tidak perlu kau kejar aku yang akan mengejarmu, dengan membuka rahasia daripada tasbih para malaikat itu sendiri. Kenapa ada angka-angka di dalam setiap ajaran-ajaran itu? Karena angka-angka itu adalah sebuah seperti ibarat kunci. Misalnya kunci yang memiliki gerigi 7, itu kalau geriginya cuma 6, itu tidak akan terbuka. Jadi ada angka-angka tersendiri, kenapa 3 kali dibaca, kenapa 7 kali, kenapa 33 kali, dan kenapa baginda Rasulullah menyampaikan 100 kali. Jadi bukan banyaknya, karena kunci-kunci itu memiliki gerigi. Ibarat suatu kamar, ketika kita mau memasuki suatu kamar itu mesti ada geriginya, angkanya, bahwa ini bergerigi, sama kuncinya, tetapi pintunya yang tidak akan terbuka karena posisi daripada angka gerigi itu. Itu makna secara hakikat kenapa angka-angka itu disebutkan. Ada 33 kali, bahkan baginda Rasulullah 100 kali, karena ada rahasia di balik itu. Ada angka-angka yang harus dipenuhi. Itu disebut ikhtiar secara ruhani. Ada ikhtiar secara tenaga, ada ikhtiar secara batin atau secara rohani. Jadi telah terbukalah semua pengajaran-pengajaran ini. Kadang-kadang ada yang hanya di rumah terus, tetapi dia tetap berikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ikhtiar dia secara rohani. Karena makam atau kedudukannya memang makam seperti itu. Bukan tidak berikhtiar itu, sebenarnya mereka berikhtiar berbeda dengan ikhtiar umat manusia lainnya, beda. Jadi ada ikhtiar secara syar'i, secara syariat, ada ikhtiar secara batin, dan ikhtiar batin inilah yang ditunjukkan para ulama-ulama, bahkan Rasulullah. Ini baca, ini berapa kali dibaca, kapan waktunya dibaca. Dibaca sebelum terbit fajar. Jadi para malaikat pada malaikat itu sudah tersebar sebelum fajar. Dia sudah tersebar, maka dibaca, maka itu fadilahnya ikhtiar secara rohaniah. Jadi jangan, sebenarnya itu tidak ada yang maaf ya, tidak ada yang kaya itu kalau terlambat bangun. Karena itu ketetapan. Wajib hukumnya sebenarnya bangun. Apapun dibaca kalau terlambat bangun, itu tidak akan terbuka. Karena di situ ada rahasianya. Ada rahasianya di situ. Mengapa orang-orang kaya itu, orang-orang yang hanya berpikir sedikit dia kaya, karena dia rahasianya dia dapat. Karena memang sunnatullah, ketetapan Allah itu di situ. Siapa bangun pagi-pagi bertasbih, bahkan dia amalkan tasbih-tasbih ini, atau diamalkan yang diajarkan mursyid tentang gula itu, memberikan gula kepada semut, itu ada rahasianya juga. Semut itu rakyat Nabi Sulaiman. Ketika kita bersedekah kepada semut melalui gula dengan niat bersedekah, maka rakyat Sulaiman itu, semut itu akan mendoakan kita. Karena memang begitu istilahnya. Ini kita terbuka tentang rahasia-rahasia yang selama ini memang sudah mulai harus dibuka. Karena kita sudah mengkaji ketuhanan, fondasi kita sudah mulai kuat, maka kita masuk ke hal-hal yang realistis atau hal-hal yang duniawi. Tetapi ini berkaitan dengan keimanan.
Karena kadang-kadang kegoncangan juga di dalam rumah tangga itu menggoncangkan iman. Padahal sebenarnya itu bisa dihindari dan seharusnya dihindari. Karena sesungguhnya Tuhan tidak mau kalian itu sebenarnya susah. Kalian sendiri yang mau susah. Akhirnya susah terus ya karena kau dikasih hati untuk mengingat Allah, kau pergi ingat susah. Emang siapa yang suruh kalian susah? Itu kan susah itu tergantung dari pikiran kita sesungguhnya. Kalau ada susah abaikan saja, dia akan hilang sendiri itu susah. Makin dipikir makin datang. Diabaikan hilang sendiri itu. Jadi seperti itu rahasia-rahasia daripada kehidupan ini. Jadi itu pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah, karena ketetapannya siapa yang mensyukuri nikmatku maka aku akan menambah nikmat itu sendiri. Jadi rahasia rezeki sebenarnya itu bukan di keinginan, tetapi di kesyukuran. Oh bersyukur alhamdulillah, oh bersyukur alhamdulillah. Karena di situ rahasianya. Di situ rahasianya. Kemudian berikutnya adalah bersedekah. Sifat kikir dengan orang-orang mukmin itu tidak akan ketemu. Meskipun dia katakan mukmin dirinya, kalau sifat kikirnya masih ada belum seorang mukmin. Itu tidak akan pernah bertemu, itu sifat kikir. Pasti orang-orang mukmin itu sifat kikirnya sangat menjauh. Jadi kalau sifat-sifat dan keberkahan harta itu juga dari sedekah. Ini kan logikanya manusia yang kadang-kadang dipakai. Kadang-kadang bersedekah merasa akan berkurang. Padahal secara logika dan kenyataan bahwa ketika orang bersedekah itu aliran-aliran rezeki juga akan datang. Karena kita membuka pintu-pintu rezeki. Jadi hakikat daripada bersedekah itu sebenarnya kita membuka pintu-pintu rezeki. Jadi kalau mau terbuka pintu-pintu rezeki, perbanyak sedekah. Orang miskin, orang susah, orang yang butuh makan, dia dikasih makan lah, seperti itu. Jadi seperti itu, membuka pintu rezeki, buka dengan sedekah. Ikhtiar secara rohania, baca, amalkan yang diajarkan Rasulullah. Dan kemudian berikutnya kebiasaan bangun pagi-pagi itu tolong diubah pola hidupnya. Karena sepanjang itu ikhtiar bagaimanapun akan sulit. Jadi diubah pola hidup, bangun pagi saja apa semua bertahan sampai jam 10 atau sampai jam 11. Kalau mau tidur sesudah itu tidur lah, biar sampai siang, sampai sore kalau mau. Maksudnya salat duhur dulu ya. Jangan sampai dilanjut seperti itu. Jadi usahakan itu. Karena di situ rahasianya. Kadang-kadang kan kita merasa susah. Kenapa nih saya susah? Ya karena kau melanggar sunnatullah, melanggar hukum-hukum alam atau takdir, ketetapan Allah. Allah sudah menetapkan, Rasul sudah menetapkan. Kalau kau mau bangun subuh baca ini pasti terbukti. Tapi kalau biar dibaca ini, sesudah dibaca ini pergi tidur, bagaimana mau? Bagaimana jadi? Sementara malaikat akan memberikan, mana nih? Sudah tidur. Wah, nggak jadilah. Makanya itu ayam itu orang-orang tua dulu kan begitu, ayam itu yang pagi-pagi itu, yang pagi-pagi memberikan. Jadi di situ tentang hakikat daripada pintu-pintu rezeki itu sendiri. Jadi buka, kemudian kedua amalkan yang diajarkan mursyid kita, kemudian ketiga Al-Fatihah itu Allahumma bihaqiqi binikmati birizki wa bisuratil Fatihah. Karena keberkahan daripada suratil Fatihah itu ada rahasianya di dalam. Mursyid itu mengajarkan itu sudah tahu rahasianya, cuman kan dia tidak sampaikan secara vulgar apa yang disampaikan mursyid kita. Tetapi kita harus renungi bahwa di karamati di hakiki binikmati birizki sudah terkandung di dalam suratul Fatihah itu. Kenapa suratul Fatihah? Karena Al-Quran itu intisarinya di Al-Fatihah. Al-Fatihah intisarinya ke basmalah, bismillah, bismillah ke ba ke titik, titik ke kosong, kosong titik alif. Itu hakikat daripada perjalanan daripada itu. Jadi itu kenapa seperti itu, cuma tidak disampaikan secara vulgar. Kemudian kedua berikutnya juga itu amalkan itu, jangan kikir terhadap diri sendiri. Kirimi Al-Fatihah juga. Masa kalian sibuk mengirim orang lain, diri kalian juga tidak mau kirimi? Itu kan yang diajarkan mursyid kita itu, yang harus diamalkan. Itu sebenarnya mengisi energi.
istilahnya dalam sebagai pemberi semangat ini, istilahnya mencas. Al-Fatihah itu mencas diri secara zahir dan batin. Kita kan senantiasa mengirimkan surah Al-Fatihah kepada keluarga, kepada mayit, kepada apa, bahkan kepada Rasulullah yang memang wajib itu, karena itu kembali kepada diri kita. Kirimi juga diri kita. Assalamualaikum ya, misalnya nama saya ya Muhammad Ismail 3 kali, sebut dengan suara lembut, lalu dibaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, saya berniat kirimkan Al-Fatihah ini kepada diri saya secara zahir dan secara batin. Kalau bisa dilanjutkan lagi dengan keberkahan surat Al-Fatihah ini, ya Allah, berikanlah keberkahan pada diri kami, kesembuhan atau segala dan rahasia di dalam kandungan surat Al-Fatihah ini. Baca 1 kali, kadang-kadang kalau saya baca 7 kali, bersedekah pada diri sendiri, tidak ada susahnya. Dan artinya mencas. Itu istilah mencas itu memberikan energi. Kapan dia dibutuhkan, dia akan keluar sendiri. Jadi tidak main pasang-pasang lagi. Kalau ada peristiwa dia mau pasang, tidak, dia akan muncul sendiri karena sudah tersimpan energi di dalam diri kita. Itu yang harus kembali diamalkan tentang hakikat daripada apa yang diajarkan tadi. Jadi kami rela dengan semua ketetapan Allah. Artinya jangan mengumpat, jangan mengeluh. Apapun ketetapan yang Allah berikan kepada kita, terima dengan hati yang ikhlas, yang rela gitu. Jangan sampai tidak ikhlas menerimanya. Jadi ikhlas tidak ikhlas harus ikhlas. Karena tidak ikhlas juga kau akan susah. Lebih bagus ikhlas dan pasrah, maka akan ada jalan keluarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah kalam hikmah ini. Semoga bisa diamalkan apa yang diajarkan, karena sesungguhnya ajaran permata itu sia-sia kalau tidak diamalkan.